الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat serta panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di balai yang kita cintai ini. Salawat sertakan salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya kepada pimpinan Balai Al-Alif Malikus Saleh beserta keluarga beliau sekalian. Dan yang saya banggakan kepada santriwan dan santriwati yang telah hadir di balai ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan pidato yang berjudul Salat. Kita hidup bukanlah semata-mata mementingkan dunia saja, sebab urusan ukhrawi adalah lebih penting. Kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saatnya kita akan kembali kepada Allah, ke alam yang tiada terbatas oleh waktu. Semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya, karena perbuatan tersebut adalah kunci untuk masuk ke dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keulatan berusaha dan dapat dinikmati hasilnya selagi hidup, baik berwujud materi, kebendaan maupun yang hanya dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya, kebahagiaan di akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat dicapai dengan jalan yang mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk dalam solat serta menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila suara adzan bergema membahana membelah dunia untuk menyeru manusia memenuhi panggilan ilahi, apabila suara adzan masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman, spontan hatinya akan gemetar dan takut terbayang segala kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang penuh takut, ia penuhi panggilan dari Allah. Ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadap Ilahi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Berbeda sekali dengan orang yang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Suara azan dianggapnya sebagai suara yang biasa. Gema azan tak sedikit pun mengetuk hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata masuk telinga kiri,
keluar telinga kanan tanpa memberikan kesan dan pesan sedikit pun juga pada dirinya. Telinganya sudah tuli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mata hatinya sudah buta dengan seruan adzan. Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah menyebutkan yang artinya mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Surat Maryam. Orang yang sombong bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula orang yang membanggakan jabatan dan sebagainya, tetapi orang yang tidak mengerjakan solat pun bisa dikatakan orang yang paling sombong. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dirinya dari segumpal darah manusia, darah dan daging hingga menjadi manusia? Firman Allah, wa aqimus salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dari ayat tersebut kita diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan salat dengan tujuan mengingatnya. Karena dengan salatlah hanya itu yang bisa mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah dalam keseharian kita. Dan ini pun adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Kesimpulannya, marilah kita lebih meningkatkan ibadah solat dengan mengajak anak cucu dengan segenap keluarga agar kita termasuk orang yang memperoleh janji Allah, yakni kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita kaum muslimin selalu diberi oleh Allah petunjuk untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.